Selamat pagi adik-adik. Pada kesempatan di hari ini, kita akan mengadakan kegiatan belajar mengajar. Dan pelajaran yang akan kita ajarkan adalah mata pelajaran sosiologi untuk kelas 12 IPS. Pada minggu yang lalu, kita sudah belajar bab yang pertama tentang perubahan sosial dan dampaknya. Pengertian dan teori perubahan sosial, teori-teori perubahan sosial, teori evolusi, teori siklus, teori fungsional, teori konflik. Kemudian bentuk-bentuk perubahan sosial. Bentuk-bentuk perubahan sosial antara lainnya perubahan sosial yang berlangsung secara lambat dan cepat. Kemudian pada kesempatan di pagi hari ini, kita akan lanjutkan dengan bab yang kedua. Bab yang kedua tentang globalisasi dan perubahan komunitas lokal. Globalisasi dan perubahan komunitas lokal. Ini adalah pokok bahasan yang kedua. Bab 2, globalisasi dan perubahan komunikasi lokal. Di sini kita lihat bahwa ada beberapa pengertian atau pertanyaan. Apa itu globalisasi? Yang dimaksud dengan globalisasi telah masuk ke semua lapisan masyarakat. Kemudian yang bisa dijelaskan masyarakat karena adanya globalisasi. Globalisasi berasal dari kata globe. Artinya bundar seperti bola. Jadi bumi ini bundar seperti bola. Yang dimaksud bola di sini adalah bola dunia. Globalisasi artinya proses sesuatu yang sudah mendunia, termasuk perubahan sosial yang ada di Indonesia. Adik-adik, kita ketahui secara bersama bahwa dalam kehidupan manusia pasti ada perubahan. Tidak ada seorang manusia pun tidak berubah. Bukan saja menyangkut dengan manusia. Juga bumi yang ada di mana kita berada juga ada perubahan. Kemudian perubahan sosial sebagai dampak globalisasi. Perubahan sosial sebagai dampak globalisasi antara lain adalah dampak positif dan juga dampak negatif. Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam perubahan itu semuanya bukan menyangkut dampak positif, tetapi juga ada juga yang dampak negatif.
Seperti contoh, dengan adanya perubahan-perubahan sekarang yang kita lihat, contoh alat yang kita pegang, yang ada juga pada tangan anak-anak, adik-adik, contoh HP. HP itu adalah alat komunikasi yang sangat penting untuk kita mengadakan komunikasi dengan orang lain. Alat itu sangat sederhana, tapi dampaknya sangat besar. Kalau dulu untuk kita mengadakan komunikasi dengan sesama, katakan saja dengan orang tua, itu sangat sulit. Karena perkembangan pada waktu itu belum begitu berkembang seperti sekarang ini. Alat-alat komunikasi yang ada pada waktu itu belum ada. Kita hanya melalui surat menyampaikan maksud dan tujuan kita kepada orang tua, dan waktunya sangat lambat. Tetapi dengan perkembangan sekarang ini, dengan alat komunikasi yang kita gunakan, katakanlah HP, kita bisa mengadakan komunikasi langsung kepada orang tua, kita bisa mengadakan komunikasi langsung kepada teman, atau kepada siapa saja, secara langsung, tepat. Itu adalah hal yang dampak positif. Begitu juga yang dampak negatif. Apabila alat yang kita gunakan tadi, kita salah gunakan, cuma digunakan untuk menonton hal-hal yang tidak penting, ya, maka juga akan membuat kita, ya, menghancurkan kehidupan kita. Kemudian dengan adanya dampak negatif, ada hubungan yang kurang baik antara satu dengan yang lain. Saling menyampaikan informasi yang tidak jelas, saling mempengaruhi sesuatu yang tidak penting, sehingga dapat membuat orang lain putus asa, atau bisa juga merasa tidak senang karena menyampaikan sesuatu melalui alat komunikasi yang tidak jelas. Itu adalah hal-hal yang merupakan dampak yang negatif. Untuk itu, marilah kita gunakan sesuatu sesuai dengan perkembangan kita sekarang ini. Gunakanlah yang secara baik, agar supaya dapat bermanfaat bagi kehidupan kita. Kemudian kita lihat bentuk-bentuk globalisasi pada komunikasi lokal. Kalau dulu kita akan mau mengadakan perjalanan kita menuju ke satu daerah dengan mempergunakan waktu yang cukup lama. Karena kita mempergunakan alat komunikasi atau katakanlah kapal yang kita gunakan untuk perjalanan kita, itu sangat lambat. Sehingga waktu yang seharusnya cuma digunakan, waktu yang seharusnya 1 hari atau 2 hari, kita bisa gunakan berminggu-minggu. Dan itu merupakan komunikasi yang sangat lambat. Tetapi dengan perkembangan komunikasi yang sangat cepat, ya, dengan mempergunakan alat komunikasi yang sangat canggih, katakanlah itu pesawat terbang. Hari ini kita berada di Kota Bitung umpama, ya, 2 jam kemudian kita sudah berada di tempat tujuan kita. Alat komunikasi yang kita gunakan untuk perjalanan kita secara cepat. Itu adalah dampak globalisasi pada komunikasi lokal.
Begitu pula dengan mempergunakan alat-alat komunikasi yang lain, seperti umpamanya HP yang tadi saya katakan, itu dapat kita mengadakan hubungan dengan siapa saja, dengan orang tua kita, dengan sahabat kita, dengan teman kita, dengan siapa saja, itu sangat cepat. Hari ini kita bicara sekaligus mereka sudah terima. Ya. Sehingga perkembangan yang dulu dengan perkembangan sekarang ini ya sangat berbeda. Kalau dulu kita mau katakanlah dari Grian mau menuju ke katakanlah Bitung, menuju ke pelabuhan, ya, itu memakan waktu yang sangat lama. Ada yang mempergunakan dengan berjalan kaki, ada juga menunggu mobil, lambat baru tiba, dan kita akan sampai ke tempat tujuan kita sangat lambat. Tetapi dengan komunikasi yang sangat cepat, ya, kalau dulu itu ya mobil 1-2, sekarang banyak kendaraan di jalan. Keluar dari rumah, angkat tangan, kendaraan siap dan berangkat. Waktu yang ditentukan cuma hanya beberapa menit, sudah sampai di tujuan di mana kita berada. Kemudian kita lihat lagi menyangkut dengan perjalanan. Pada era globalisasi banyak melakukan jalanan-jalanan. Ya, perjalanan menuju ke tempat di mana saja kita berada. Ya. Dengan adanya era globalisasi ini banyak orang ingin untuk keluar. Ya. Karena segala sesuatu itu sangat mudah. Mudah untuk dia dapat mengadakan komunikasi secara cepat. Kemudian perjalanan, lalu kemudian gaya hidup. Dengan gaya hidup yang ada, ya banyak orang juga boleh berbuat hal-hal yang sesuai dengan keinginan di mana dia berada. Ya, gaya hidup. Kita lihat dalam kehidupan kita sekarang ini, perkembangan manusia yang sekarang ini lebih canggih dengan adanya perubahan-perubahan, ya, perubahan fisik, perubahan sikap mental, perubahan tingkah laku, perubahan-perubahan yang ada pada tiap manusia sesuai dengan keinginan manusia itu sendiri. Ya. Itu adalah merupakan gaya hidup daripada tiap orang. Lalu kemudian merupakan tradisi. Ya. Ada juga tradisi. Tradisi-tradisi yang ada dalam kehidupan kita sebagai manusia. Ada yang mempergunakan tradisi-tradisi yang modern sekarang ini. Ya, kalau dulu ya apa yang ada kita gunakan. Karena situasi dan kondisi, katakanlah sikon yang menentukan, maka dalam perkembangan kita hanya terbatas sampai pada apa yang ada. Tetapi dengan adanya perubahan ilmu pengetahuan begini canggih, lalu perkembangan dalam teknologi yang sekarang begitu canggih, maka manusia-manusia itu berupaya untuk berkembang. Ya, jadi bukan mundur tetapi lebih maju. Tetapi yang diharapkan di sini adalah kemajuan menuju kepada hal yang positif. Jangan kemajuan menuju kepada hal-hal yang negatif. Makanya itu gunakan sesuatu secara baik sesuai dengan apa yang diharapkan. Seperti contoh tadi, HP digunakan untuk alat komunikasi, gunakan alat itu untuk mengadakan hubungan dengan orang tua, dengan sesama, dengan teman, dengan sahabat, dengan siapa saja. Dan HP juga dapat digunakan untuk kita belajar melalui HP. Karena sekarang ini dengan perkembangan yang sekarang, ya, kita tidak bisa belajar tatap muka, hanya mempergunakan alat. Dan alat itu merupakan alat komunikasi.
untuk kita akan mengadakan kegiatan belajar mengajar. Untuk itu diharapkan kepada adik-adik supaya gunakan segala sesuatu itu secara baik, mengandung nilai-nilai positif. Jangan mengandung nilai negatif. Dan akan membawa kita kepada hal-hal yang tidak baik. Karena dalam perkembangan sekarang ini, ya kita lihat sendiri, banyak orang yang ingin untuk ya perubahan, tetapi perubahan yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Diharapkan perubahan itu sesuai dengan apa yang kita harapkan, menuju kepada hal-hal yang positif. Dan itulah akan memberikan perubahan dalam kehidupan kita yang lebih baik. Barangkali itulah yang dapat Bapak sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan pelajaran pada hari ini, mata pelajaran sosiologi untuk kelas 12 IPS, ya, supaya anak-anak dapat terima dengan baik, sehingga apabila kita sudah mengadakan tatap muka dalam proses belajar mengajar di sekolah, di mana keadaan ini sudah lebih terbaik, maka ya pelajaran ini sudah berada pada anak-anak. Barangkali itu saja yang dapat sampaikan dalam kegiatan belajar mengajar pada hari ini. Untuk itu, untuk menjawab soal-soal atau menjawab kegiatan belajar pada hari ini, ada beberapa soal yang Bapak akan sampaikan. Diharapkan kepada adik-adik supaya siap untuk mencatat atau menulis soal-soal yang ada, supaya adik-adik bisa belajar di rumah. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan globalisasi? Sudah? Apa yang dimaksud dengan globalisasi? Dua, apa pengaruh globalisasi terhadap komunitas lokal? Tiga, jelaskan mengapa dengan adanya perubahan politik dunia dapat mempercepat globalisasi. Kemudian 4, apa saja manfaat media informasi dan komunikasi di era globalisasi. 5, apa saja dampak negatif globalisasi. Barangkali itu adalah 5 soal. Silakan adik-adik kerjakan di rumah sesuai dengan materi yang diberikan pada hari ini. Adik-adik tetap berada di rumah, jaga kesehatan agar supaya pada minggu-minggu yang akan datang kita akan bertemu kembali, belajar adik-adik dalam keadaan yang sehat-sehat. Kiranya Tuhan selalu menyertai kita semua. Terima kasih.